Bagaimana kalau kita, keluarga, pemain ta, anak kita, kempu kita, saudara kita, sedina ta, Tuhan ta yang tidak mempelajari itu, bagaimana ma'rifatullahnya? Padahal itu tingkat dasar, tingkat mubtadi mengenal Allah melalui aqaidul iman atau disebut dengan sifat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah alladzi anzala al-Qur'an hudan linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الناس رحمكم الله أوصيكم بنفسي وإياكم بتقوى الله لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang sama-sama kita dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena demi Allah hidup dan mati kita itu senantiasa dalam genggaman kekuasaan Allah. Dan demi Allah bahwa kematian kita bagi Allah tidak membutuhkan sebab. Dan sebab itu hanya berlaku kepada kita saja. Kapan mau Allah, diganate Allah, itu hak mutlak bagi Allah. Maka dengan ini tidak ada jalan dan peluang bagi kita ciptaan Allah yang senantiasa sesuka hati kita hidup di atas dunia ini. Matabahan kita sombong datang dunia unda, baik dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan ilmu kita. Toh batang tubuh kita dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam, juga tidak lupa kita menghaturkan pahalanya kepada ruh junjungan alam, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ini sudah kita hidup berapa tahun? 60, 50, bahkan sudah sampai 70 lebih umur kita. Lalu coba kita jawab sebuah pertanyaan ini. Berapa kalikah solawat yang kita bacakan dalam usia 60 tahun itu? Berapa kalikah solawat yang kita bacakan itu sudah sampai ke Rasul? Atau selawat yang kita bacakan itu berapa kali yang sudah dibalas baginda Rasul? Kalau hanya sekedar membaca solawat saja, jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, itu hanya bermain dengan pahala dan akhirnya mendatangkan kecapekan pada tubuh kita. Lalu bagaimana cara menyampaikan solawat kita itu agar sampai kepada Rasul? Tentunya ketika kita hendak mengirim paket, atau ketika kita hendak mengirim barang, tentu barang yang kita kirimkan itu mesti kita mengetahui alamat sasaran yang kita kirimkan.
Kalau tidak ada alamat yang kita kirimkan, maka barang itu akan tersasar. Artinya barang itu tidak akan sampai kepada yang kita kirimkan. Kenapa? Karena tidak memiliki alamat yang benar. Maka demikian jugalah mendekatkan paham. Ketika kita bersolut, ketika kita bersolawat kepada baginda Rasul, harus memiliki alamat jelas. Karena di saat kita membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, di saat kita menyebutkan Muhammad, ini Muhammad yang mana yang kita maksud? Sudahkah kita kenal Muhammad itu secara zahir dan batinnya? Sudahkah kita tahu sirah-sirah baginda Rasul? Kalau, mohon maaf, kalau kita tidak mengenal Muhammad tersebut, kalau kita tidak mengenal Rasul tersebut, junjungan alam itu, baik secara zahir dan secara hakikatnya, baik secara syariatnya, baik awal akhir zahir dan batinnya, mohon maaf, selawat kita itu tak akan pernah sampai ke Rasul. Kenapa? Karena tidak ada alamat yang jelas. Bahkan syahadat Rasul yang kita bacakan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bisa kita bacakan. Anak-anak SD mampu membacakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi tahukah isi daripada yang diucapkan? Maka hari ini jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini banyak manusia pandai mengungkapkan, pandai membicarakan, urok encerokkan tapi yang dibicarakannya itu saja dia tidak mengerti. Itu kira-kira manusia macam apa? Yang dia omongkan, yang dia ucapkan, dia tidak paham, dia tidak mengerti. Contoh kecil. Tidak lagi langka bagi kita di saat kita mengucapkan Allah. Bahkan nanti pun kita ketika hendak salat, kita angkat takbir, pasti kita mengucapkan Allahu Akbar. Jadi yang kita ucapkan Allahu Akbar itu, atau dalam penyebutan kita Allah itu, sudahkah kita mengerti? Sudahkah kita tahu? Sudahkah kita paham? Sudahkah kita kenal apa itu Allah? Kalau kita tidak kenal Allah yang kita ucapkan itu, jadi kira-kira jema ketara kita. Bukankah disebutkan awaludin ma'rifatullah, awal agama, baru boleh disebutkan orang itu beragama. Ma'rifatullah, kenal Allah. Kenal Allah ada 3 model. Ada 3 tingkatan orang ma'rifatullah. Kalau kita tidak bermakrifah kepada Allah, solat, sembahyang si kita bahani itu, solat yang kita kerjakan itu tidak akan dapat memberi bekas kepada diri kita. Tidak bisa mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka fakta yuridis, banyak kita lihat rajin solat, tapi masih berpecah belah dalam keluarga. Rajin ibadah, tapi sifat iri dengkinya besar. Rajin ke masjid, tapi sombongnya la'udzubillah min dzalik. Padahal kata Allah, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Allah jamin, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang mendirikan salat itu tercegah perbuatan keji dan mungkar. Lalu kenapa rajin solat, rajin sembahyang, tapi rajin ngicak tanah kalak mekok-mekokkan balempus? Ada apa dengan firman Allah, dengan perbuatan kita? Ma'rifah, agama dasarnya belum ada. Ada 3 tingkatan orang bermakrifah kepada Allah. Tingkatan awal, dikatakan tingkatan mubtadi, tingkatan dasar, tingkatan yang paling rendah. Dan tidak ada paling rendah dari situ. Adalah ma'rifah, mengenal Allah melalui aqaidul iman, atau disebut dengan sifat 20. Lalu bagaimana kita tidak mempelajari sifat 20? Sementara itu tingkatan paling rendah jamaah Jumat yang dimuliakan Allah.
Bagaimana kalau kita, kelu te, pemain te, anak kita, kempu kita, saudara kita, sedina te, Tuhan te, yang tidak mempelajari itu, bagaimana ma'rifatullahnya? Padahal itu tingkat dasar, tingkat mubtadi mengenal Allah melalui aqaidul iman atau disebut dengan sifat 20. Ini 1 Muharram, tahun baru Islam. Hanya masih beberapa hari yang lewat sudah kita peringati. Buka hati kita. Terima kelemahan kita. Terima kekurangan kita. Dan kedepannya kita belajar. Kedepannya kita menuntut ilmu. Demi Allah, kesombongan terbesar itu adalah sudah tidak tahu dan tidak mau belajar. Itu tingkatan pertama, ma'rifatullah. Konon lagi tingkatan kedua. Tingkatan kedua disebutkan dengan tingkatan mutawasid. Orang yang bermakrifah mengenal Allah, dia mengenal Allah bukan melalui sifat 20 lagi. Kalau itu sudah lewat masanya, levelnya, tingkatannya sudah dia lalui. Maka ma'rifah mengenal Allah tingkatan kedua itu adalah dia mengenal Allah melalui wujud dirinya. Kenapa dari wujud diri? Karena hadis qudsi mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal dirinya, maka sungguh dia mengenal akan Tuhannya. Dan siapa mengenal akan Tuhannya, maka binasalah dia. Makna binasa di sini adalah maka hilanglah keakuan kita, keangkuhan kita, hilang. La haula wala quwata illa billah. Itulah tertanam dalam jiwa orang yang bermakrifah pada tingkatan kedua tersebut. Mengenal Allah melalui wujud dirinya. Diri yang mana? Tentunya diri kita ada dua. Diri zahir dan diri batin. Maka melalui diri zahir mengenal yang zahir. Diri batin mengenal dengan yang batin. Maka tingkatan yang ketiga, orang yang bermakrifah kepada Allah, mengenal kepada Allah, disebut dengan tingkatan muntahi. Tingkatnya para mursyid, para waliullah, para ulama adalah dia bermakrifah, dia mengenal Allah bukan lagi dari wujud dirinya. Dia mengenal Allah dengan Allah itu sendiri. Arabtu rabbi bi rabbi. Kenalilah Tuhan itu dengan Tuhan sendiri. Maknanya bagaimana? Tak akan bisa kita mengenal Allah kalau Allah tidak mengenalkan dirinya. Jamaah-jamaah yang sama-sama kita dimuliakan Allah. Maka disinilah titik kelemahan kita pada hari ini. Kenapa? Tidak kita mempelajari sebenar-sebenar dalam ibadah kita. Tidak kita mempelajari isi kandungan daripada ibadah kita. Mengucapkannya bisa. Nebutkan seurang Allah. Pandai kita. Allahu Akbar. Dalam solat bisa kita. Tapi kita sendiri yang mengucapkan Allahu Akbar itu tidak kita paham. Tidak kita mengerti. Sembahyang. Semua bisa solat. Anak-anak kecil bisa solat. Anak SD bisa solat. Tapi dia tidak mengerti isi hakikat kandungan solat itu. Sehingga dia tidak merasakan zuk. Zuknya ibadah kepada Allah itu luar biasa. Jemaah-jemaah yang sama-sama kita dimuliakan Allah. Akhirnya, kalau tidak ada memiliki pengenalan kepada Allah, dia memiliki agama Islam dan mengamalkan agama Islam tersebut, nanti yang kita khawatirkan adalah di saat kita murajaah ilallah, di saat kita inabah ilallah, di saat kita kembali kepada Allah nantinya, Allah akan mencampakkan segala amal ibadah kita. Baliwut wis icap maci sonut nisagie. Kenapa? Karena ibadah kita tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Indah awal-awal 1 Muharram, awal-awal tahun baru Hijriah, mari kita introspeksi diri kita, muhasabah diri kita. Udahlah, udah cukup demi Allah, sudah cukup maksiat, dosa, kesalahan yang pernah kita lakukan. Ini saatnya untuk tubu ilallah taubatan nasuha.
Tidak ada satupun manusia itu yang tidak bersalah. Bahkan kita ini dosa paling besar sering kita kerjakan. Setiap hari kita bergelimang dengan dosa. Apa dosa paling besar? Lebih besar daripada mencuri, lebih besar daripada membunuh, lebih besar dari tidak sholat, lebih besar dari syirik bahkan. Dosa apakah itu? Dosa di saat kita melupakan Allah. Dosa di saat hati kita jauh dari Allah. Dosa di saat hati kita kosong dari Allah. Kenapa demikian? Karena seseorang melakukan kesalahan, seseorang meninggalkan perintah Allah, itu lantaran hatinya kosong dari Allah. Kenapa seseorang itu bisa syirik kepada Allah? Tentu karena dia lupa kepada Allah. Kenapa seseorang itu tidak sholat? Karena lupa kepada Allah. Kenapa dia berzudi? Karena lupa kepada Allah. Kenapa dia mencuri? Karena lupa kepada Allah. Kenapa dia sombong? Karena lupa kepada Allah. Maka puncak segala kesalahan, puncak daripada dosa adalah ketika hati kita kosong dari Allah. Ketika hati kita lupa dari Allah. Ketika hati kita jauh dari Allah. Maka disitulah sumber daripada dosa dan kesalahan kita. Maka isi hati kita dengan zikrullah. Ingatlah Allah setiap saat. Sehingga dengan Allah lah kita insya Allah selamat. Bagaimana maksud dengan Allah kita selamat? Kita buat mendekatkan paham contoh. Ini contoh. Di saat kita berpergian perjalanan jauh, katakan kita pergi ke Jakarta. Di saat kita pergi ke Jakarta, maka tentunya banyak pos-pos yang kita hadapi. Kemudian kita diperiksa lagi, di stop diperiksa lagi, akhirnya kita agak lambat nyampainya. Tetapi seandainya kita berangkat pergi ke Jakarta itu dengan memo Jokowi katakan, dengan memo Presiden, maka saya yakin dan percaya ketika kita diperiksa, sungguh tidak begitu repot sekali. Ada lagi lebih ringan. Bagaimana? Jangan dengan memo Presiden tersebut. Tetapi usahakan kita dengan Presiden itu berangkat. Maka insya Allah kita tidak akan diperiksa. Malahan kita dikawal. Maka pahamkan kiasan tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqash syakinata fil qulubil muttaqin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas rahimakumullah. Usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wazikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfiru innahu was-sami'ul 'alim.